Tuhan, Engkau mendengar apa yang kami katakan melalui puji-pujian tadi. Dan kami sangat sadar betapa kami tidak bisa mengatur pikiran, perasaan, dan hati kami. Meskipun kami mengerti apa yang kami nyanyikan. Tetapi jiwa kami mungkin jauh dari itu. Tuhan tolong supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam diri kami. Dan kami boleh memberikan waktu di depan yang Kau sediakan sebagai waktunya Tuhan. Di mana kami secara khusus bukan cuma mendengar kami, tapi juga meresponi apa yang kami dengar. Tuhan tahu ada banyak di antara kami mungkin datang dengan pergumulan-pergumulan pribadi yang tidak mudah. Di dalam masalah apapun juga, baik dalam pergaulan, baik dalam studi, baik di dalam keluarga, dalam finansial, dalam kesehatan. Tuhan, sulit bagi kami untuk betul-betul melepaskan diri dari pikiran-pikiran tersebut. Meskipun kami berada di rumah Tuhan dan kami sedang mempersembahkan akan seluruh rangkaian ibadat ini untuk Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami. Biarlah kami mengadjust lagi akan sikap kami pada saat kami belajar firman-Mu. Dengarkan doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, yang diberikan kepada saya sebetulnya tema yang unik, yang tidak biasa. Jadi judulnya itu adalah bekerjalah. Jadi temanya itu bekerjalah. Saudara, rupanya itu diambil dari kitab Hagai, pasalnya yang kedua. Jadi kitab Hagai pasal kedua kita akan lihat supaya kita mengerti apa yang menjadi keunikan firman Tuhan yang disediakan untuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Jadi Hagai itu salah satu dari nabi-nabi kecil. Kalau nabi besar itu ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel yang kitabnya banyak sekali, panjang. Jadi Hagai pasal yang kedua. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, di dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini, yaitu rumah Allah, di dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Sebab demikian firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuingat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab begitulah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, dan aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini, yaitu bait Allah, dengan kemegahan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak,
kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, yaitu rumah Allah yang dibangunkan Salomo itu. Firman Tuhan semesta alam. Tempat ini akan memberi damai sejahtera. Barangkali tidak make sense ya untuk saudara pembacaan seperti ini. Makanya saya akan tambahkan satu bagian, dua bagian dari Alkitab. Kalau tidak nanti ada misunderstanding. Jadi saya akan membaca dari Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 2. Maka jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Tuhan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Yang pada saat mati akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Masih ada satu ayat lagi, saya akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Allah. Saudara, pada saat kita berpikir mengenai bekerjalah ini, ya kita itu harus fokus kepada konteks pembacaan kita dari Hagai. Jadi saudara, ini adalah merupakan bagian yang unik. Oleh karena apa? Ya oleh karena datangnya mendadak setelah sekian tahun rumah Allah itu dibangun, tapi belum jadi. Ya, jadi rumah Allah, bait Allah pada zaman itu yang mulai dibangun itu oleh Salomo kira-kira pada tahun 915 sebelum Masehi. Nah, rumah Allah yang begitu megah itu kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar pada saat orang Kasdim, orang Babilonia itu menghancurkan seluruh kerajaan-kerajaan yang di sekitar sana termasuk Israel, yaitu Yehuda. Tahun 586. Lalu bangsa Israel dalam 3 rombongan zaman raja berikutnya yaitu Artasastra, itu mereka itu sampai mengirim surat, ya kan? Yaitu coba selidiki, ini bangsa yang selalu menjadi troublemaker, selalu mempersulit dan merusak akan semuanya. Kota ini kota yang jahat, itu pun sudah dibangun. Sekarang mau membangun bait Allah lagi, begitu. Nah, sehingga pembangunan bait Allah itu di bawah Zerubabel terhenti. Lama saudara, 15 tahun. Jadi di dalam kondisi terhenti 15 tahun itu, umat Yehuda itu sudah beradaptasi dengan kondisi hidup di Yehuda. Lalu mereka mulai bercocok tanam, berternak, lalu membangun rumah-rumah mereka. Makanya membaca di dalam Hagai pasal yang pertama, Hagai itu mengatakan, kamu terus cuma membangun rumahmu, mendandani rumahmu, dijadikan baik, tetapi kamu membiarkan rumah Allah yang setengah jadi itu terbengkalai. Nah itu ceritanya di sana. Oke. Jadi Hagai dan Sakaria sebetulnya mendapatkan urapan dari Roh Kudus untuk mulai menggerakkan. Makanya kamu harus teguh Zerubabel, Yosua sebagai imam besar dan juga seluruh umat, bekerjalah membangun bait Allah ini. Itu yang terjadi. Dan kemudian mereka melanjutkan bait Allah dibangun tahun 515 BC. Tapi janji Tuhan seolah-olah mengatakan nanti keindahan bait Allah ini lebih daripada bait Allah yang semula dibangunkan Salomo. Never happen. Oleh karena apa?
yang justru nanti melengkapi bait Allah ini ratusan tahun kemudian itu adalah Raja Herodes. Jadi Raja Herodes itu untuk menjilat orang-orang Yahudi supaya mendukung dia, menikahi bahkan anak dari Hasmodian, itu tokoh Yahudi terkenal. Lalu dia membangunkan bait Allah. Jadi bait Allah Zerubbabel itu yang bentuknya kurang sana kurang sini, kemudian dibangun menjadi luar biasa indahnya, saudara. Sampai Yesus dan murid-muridnya ketika mereka berjalan di depan bait Allah itu, muridnya mengatakan, oh alangkah indahnya. Lalu Yesus mengatakan, tapi someday tidak ada satu batu yang akan ada di tumpukan batu yang lain. Tuhan Yesus memprediksi pada tahun 70 itu kemudian Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan lagi bait Allah sama sekali. Sampai sekarang tidak pernah dibangun lagi. Jadi di situs yang sama sekarang itu menjadi Masjid Al-Aqsa, the Dome of the Rock. Orang Yahudi tiap hari menangis di tembok ratapan sampai hari ini. Jadi kita kembali kepada zaman Hagai ya. Nah, zaman Hagai seperti itu. Jadi kehadiran Tuhan di dalam umatnya adalah diwakilkan dengan rumah Allah, di mana ada semua ritus-ritus dan semuanya penyembahan ibadat 24 jam tidak pernah berhenti. Ada puji-pujian, ada pembakaran-pembakaran akan macam-macam dupa dan korban, oke? Tapi pada saat kita membaca ini, kemudian kita mulai berpikir, gunanya untuk kita apa? Apa lalu kita itu juga dipanggil Tuhan sama seperti zaman Hagai, yaitu kita memfokuskan, mengutamakan, membangun rumah Allah sama seperti zaman Hagai? Jawabnya ya dan tidak. Loh, kenapa begitu? Iya, tapi pengertiannya apa dulu? Ya tidak. Oleh karena memang Tuhan tidak menginginkan lagi ada bait Allah. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, perempuan Samaria yang berdosa itu kan berkata, Tuhan, bukankah kalau orang beribadat itu yang terbaik di Yerusalem sana, ada bait Allah yang bagus? Atau mungkin di atas bukit Gerizim, yaitu tempat kami tinggal ini. Yesus mengatakan waktunya akan tiba dan sekarang sudah sampai. Orang menyembah Allah yang hidup hanya bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi ada Yerusalem, tidak ada lagi bukit Gerizim. Ya. Dan itu Tuhan sudah genapi, tidak ada lagi bait Allah. Sebab orang hanya boleh menyembah Allah, tidak tergantung tempat, gedung gereja, tata cara, ritus agama. Zaman agama itu sudah lewat. Jadi orang hanya menyembah Allah jikalau dia milik Allah yang bisa dituntun Roh Kudus untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi sulit ya. Jadi sehingga dengan itu kita mulai pikir, jadi membangun bait Allah itu apa? Dalam 1 Korintus pasal 12 dan pasal yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan bahwa membangun rumah Allah itu membangun tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus yang invisible, yang tidak kelihatan. Bukan tubuh Kristus yang kelihatan bentuknya gereja, enggak. Yaitu membangun akan tubuh Kristus. Lalu apa itu? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan kalimat seperti ini. Rumah Allah, rumah Roh Kudus adalah tubuhmu. Tubuhmu darah daging. Orang percaya itu adalah rumah Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan memanggil kita untuk membangun akan rumah Allah, itu sama dengan membangun seluruh hidupmu menjadi rumah Allah. Jadi ini menjadi suatu masalah yang tidak mudah untuk difahami. Nah, begitu sulitnya untuk dimengerti, sehingga dari 13 surat Rasul Paulus, rata
rata-rata kita bertemu jemaat yang bergumul untuk mengerti itu dan gagal. Nah, kenapa Pak Yakob kok ngomong gitu? Ya, saya ambil satu contoh ya. Tahun 56 itu Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Galatia. Nah, Galatia digembalakan oleh Paulus loh. Tapi kemudian setelah 3 tahun Paulus pergi ke tempat lain. Begitu pergi ke tempat lain, Paulus kaget. Oleh karena orang-orang Galatia ternyata mau membuka pintu menerima orang-orang Kristen Yahudi. Kristen ini yang cara berpikirnya sinkretistis. Itu artinya apa? Mencoba mengawinkan Injil kasih karunia Yesus Kristus dengan Taurat. Nah, oleh karena apa? Oleh karena orang-orang ini memang realistis, saudara. Sudah menerima kasih karunia, yang disebutkan karunia itu grace. Ya, kamu diselamatkan only by grace. Setuju? Setuju. Tapi gimana aku bisa mengalaminya? Nah, untuk bisa mengalaminya, bukankah aku harus berusaha? Harus berbuat baik. Tiap hari baca Alkitab. Ya kan? Harus kadang-kadang doa dan puasa. Harus mengabarkan Injil. Ya, harus berbuat baik kepada tetangga. Harus ini, harus itu. Loh, apa salahnya? Tapi Paulus melihat ini yang diajarkan oleh orang Kristen Yahudi itu bukan pikiran Kristus. Spiritnya lain. Oleh karena mau mengawinkan Taurat dengan Injil. Nah, dengan begitu Paulus itu dalam Galatia yang pertama ngomong apa? Begitu lekas, begitu cepat ya. Kamu meninggalkan Injil yang sejati dan kamu menggantikan dengan Injil yang palsu. Lalu Paulus ngomong apa? Terkutuklah. Tidak pernah Paulus ngomong seperti itu. Sampai 2 kali. Oleh karena apa? Paulus itu merasa marah luar biasa. Yang sudah dia itu tanah fondasi yang begitu bagus sekarang dirusakkan. Oleh karena apa? Cara berpikir saya mau membangun rumah Allah, yaitu tubuh saya, semuanya supaya memuliakan Tuhan kan harus dibuktikan dengan kehidupan baru dong. Dibuktikan dengan kemenangan iman dong. Dibuktikan dengan kematian dosa dong. Kalau dulu saya itu tukang marah, sekarang tidak marah. Kalau dulu saya terjerat pornografi, saya tidak terjerat pornografi. Caranya gimana? Ya doa. Ya caranya baca Alkitab. Loh, salahnya di mana? Paulus itu melihat spiritnya yang salah. Oleh karena kamu berpikir bahwa kamu itu dengan spirit dan keinginan untuk membuktikan diri bisa membangun rumah Allah tubuhmu itu dengan kemauan dan komitmen, nah itu melawan Injil. Kenapa demikian? Jadi yang terjadi ini sampai Paulus itu menulis itu di dalam pasal yang keempat kepada jemaat Galatia, tulisan yang saya tidak pernah melihat Paulus menulis itu sampai putus asa. Aku sudah kehilangan akal. Dulu kamu dengan aku begitu baik. Lebih dari saudara. Kamu menerima aku tidak pernah jijik. Itu kata-kata Paulus dalam Galatia 4. Jijik kenapa? Oleh karena Paulus itu punya penyakit. Dan kemungkinan penyakit bukan penyakit mata aja. Sehingga dia nulis itu meminta sekretarisnya yang nulis. Tetapi jijik kemungkinan Paulus itu epileptik. Sehingga seringkali itu dia jatuh, keluar busa-busa dari mulutnya. Dan tetap juga jemaat Galatia itu mau melayani dengan baik. Dulu kamu tidak pernah jijik dengan aku. Itu ada dalam Galatia 4. Oke? Jadi tetapi dia mengatakan, sekarang itu aku jadi musuhmu. Dengan aku mengatakan kebenaran, apakah aku ini menjadi musuhmu? Aku ini sampai merasa seperti mau bersalin lagi. Aku kehabisan akal, tidak ngerti lagi caranya menolong kamu gimana. Bayangin. Jadi Paulus dalam Galatia sampai pasal yang terakhir tetap belum menemukan cara menjelaskan. Baru tahun 58 ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus, Paulus baru ngerti cara menjelaskannya.
Jadi saudara membaca Alkitab itu bukan setiap bagian itu dicomot lalu apa, tidak bisa. Saya melihat Paulus itu juga teologianya, pengenalannya mengenai kebenaran itu di dalam proses. Nah, tahun 56 dia belum mengerti cara menjelaskannya, tahun 58 dia mengerti. Nah, dia tuh mengatakan kepada jemaat Efesus, apa yang bisa difahami mengenai realita di dalam kehidupan dalam keselamatan ini. Maka dia mengatakan di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, dia ngomong seperti ini. Memang karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Memang oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kenapa Paulus menyebut ini? Karena kasih karunia kelahiran baru, prevenient grace, karunia yang menyelamatkanmu. Kamu itu cuma setuju manggut, tapi kamu tidak ngerti. Oleh karena kasih karunia yang diberikan Tuhan, yang Luther mengatakan implanted itu ditanamkan Tuhan, itu ternyata 5 senses kita ini tidak bisa menyentuh, tidak ngerti kita. Gimana bisa mengerti kalau aku sudah terima kasih karunia? Lalu Paulus mengatakan, kamu akan mengerti jikalau kamu memakai iman. Makanya karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Loh, apa itu? Iman itu anugerah kedua, saudara. Yang menolong supaya orang Kristen bisa memakai semua yang kita pakai, yang bisa kita pakai, yaitu dalam tubuh jasmani kita ini sebagai sarana rohani. Saya akan ulangi ya, oleh karena ini sulit, saudara. Iman disediakan Tuhan supaya kita bisa pakai semua yang ada dalam tubuh badan kita sebagai spiritual means. Saudara mendengarkan Injil, mendengarkan khotbah, yuk pakai dong, iman akan ngomong kepada kamu. Kamu fokus, kamu mau terbuka. Nah, kamu katakan pada jiwamu lapar dan haus. Firman itu akan hinggap. Tapi kalau kamu tidak fokus, kamu tidak merasa butuh, firman itu akan lewat. Jadi Paulus ngerti, ini yang bisa menggerakkan itu iman. Allah bersemayam di tempat maha tinggi, tapi dia rela hadir di dalam hati orang yang remuk dan patah. Kamu katakan kepada jiwamu dan hatimu, kamu tidak berlayak, kamu remuk dan patah. Nah, pada saat itu, mungkin cuma 5 menit, terjadi encountering antara kamu dengan Tuhan. Kamu nanti akan merasa, meskipun cuma 5 menit, betul-betul kamu milik Tuhan. Betul-betul kamu sudah dilahirkan baru. Nah, kalau ini kamu bisa repeat berulang-ulang, kamu hidupmu berubah. Pikiranmu, perasaanmu, sekarang sudah diubahkan oleh firman, yaitu Allah sendiri. Tapi kalau kamu tidak pernah exercise faith, iman ini, maka kamu tidak pernah mengerti akibatnya. Kamu jatuh bangun terus dalam dosa. Dari Paulus mengatakan, memang kita diselamatkan oleh karunia, kasih karunia, tapi oleh iman. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Nah, jadi iman itu tahu bahwa dalam diri kita ada sarana yang kita bisa pakai, supaya kalau sarana yang kita pakai, saya sama Tuhan itu bertemu, encountering. Misalnya Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak pernah bisa menjadi muridku. Gimana jadi seperti anak kecil? Bisa. Iman membuat kamu tahu, pikiranmu, perasaanmu, jiwamu bisa dilatih menjadi childlike, bukan childish, childlike. Iya. Di dalam Mazmur pasal 131, Daud itu sampai ngomong seperti ini. Tuhan, aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi. Aku tidak mau erogen. Aku hanya mau menjadi seperti anak yang baru disapih. Usia 2 tahun itu loh. Yang lepas air susu ibunya. Yang duduk di kaki mamahnya. Yang megangin baju mamahnya. Bayangin. Daud itu membayangkannya, bahwa bagaimana dia bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam jiwanya. Justru pada saat iman itu membuat dia itu menghidupkan childlikeness di dalam jiwanya. Di dalam ketulusan, ketidakpastian, ya.
insecurity, tapi dia itu tahu kepada siapa dia bisa berpegangan. Nah, dia mulai mengerti apa artinya itu. Sebetulnya belajar membutuhkan dan menggantungkan diri sama Tuhan. Ratusan sebetulnya bagian dari tubuh ini yang bisa dipakai sebagai spiritual means. Nah, ini yang perlu dihidupkan. Sehingga di dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus kan mengatakan ayatnya ke-12. Work out, kerjakan. Ya, keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Oleh karena apa? Ini tidak mudah. Kamu harus betul-betul takut. Oleh karena apa? Kalau tidak dikerjakan, kamu akan terjebak seperti jemaat Galatia itu. Yang akhirnya terus mau berupaya meyakinkan diri bahwa aku sudah diselamatkan, akibatnya saya sudah menginjilin 20 orang. Nah, aku sudah melakukan ini dan aku memberikan kepada gereja sudah 1M. Nah, saya mengajar sekolah minggu sudah 10 tahun. Nah, saudara berpikir kalau dengan spirit seperti itu spirit Taurat, saudara. Nah, spirit Taurat tidak pernah mengubah kita. Kita melakukan semakin banyak, semakin merasa kita kurang. Kita melakukan semakin banyak, semakin kita merasakan kita itu banyak cacat celahnya. Tidak benar kita. Makanya disebutkan dalam Roma pasal 8 ayat 3. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kamu ingin lakukan tidak pernah berhasil, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untukmu. Kamu tinggal terima. Nah, lalu caranya bagaimana? Gitu loh. Dengan iman, you abide. Ya, di dalam Yohanes pasal 15, aku ini pokok anggur dan kamu kan carang-carangku. Nempellah kepadaku. Ini masalah spiritual. Begitu saudara melekatkan diri, melatih spiritual sensitivity, dan saudara itu adakan special time, solitude, alone setiap hari dengan Tuhan. Saudara itu dengan sendirinya spiritualitinya mulai hidup. Sehingga saudara mulai mengerti memakai iman itu bagaimana supaya aku bisa mengalami kehadiran kasih karunia yang real di dalam hidupku. Nah, kembali kepada Hagai tadi ya. Jadi pada saat bekerjalah, bangunkan rumah Allah. Jadi ternyata realitanya rumah Allah itu adalah tubuh kita sendiri yang seharusnya kita bukakan sebagai tempat bagi Roh Kudus itu berdiam. Nah, sehingga yang kedua artinya yaitu dalam setiap aspek hidup kita biarlah Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, akibat yang pertama tadi, yang kedua adalah di dalam setiap aspek biarlah Tuhan dipermuliakan. Martin Luther itu kan mengatakan kalimat seperti ini. Even washing pot and pan, pada saat kamu nyuci-nyuci kora-kora, piring dan panci, itu kan worship to God. Itu kan ibadatmu. Jadi William Tyndale itu mengatakan apa? Pada saat kamu bahkan nyemir sepatu, bahkan pada saat itu William Percy, itu seorang yang terkenal dari Anglikan, mengatakan dua kalimat. Pada saat kamu itu sebagai ayah sedang ganti popok anakmu, jadi change diaper daripada your baby, itu malaikat di surga semua lagi tersenyum. Kenapa? Karena melihat bahwa kamu sedang memuliakan Tuhan. Aneh sekali. Pada saat saudara tidak memahami ini, saudara tidak akan mengerti. Begitu saudara mengerti bahwa tubuh kita dalam setiap aspeknya, baik pada saat saudara cari uang, pada saat saudara itu sedang olahraga, pada saat nonton TV, pada saat apa saja, pada saat makan di restoran, semuanya itu harus worshiping to God. Nah, berarti masalah ini kemudian mulai kita itu lihat beda perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama kita itu masih melihat yang namanya dualisme. Dualisme itu artinya ada waktu kamu bangun rumahmu, ya jangan lupa kamu juga mesti bangun gereja, gitu loh. Jadi ada hal kamu lakukan secara sekuler, tapi karena ada waktunya kamu melakukan hal-hal yang spiritual. Padahal di dalam Yesus Kristus perjanjian baru tidak ada dualisme lagi.
Tidak ada perbedaan dan pemisahan antara yang sacred dan yang profane, antara yang spiritual dengan hal-hal yang natural lah, yang sekuler lah, begitu. Tidak ada bedanya. Semuanya, setiap aspeknya harus menjadi worshiping to God. Baru itu arti kita sedang membangun tubuh ini. Oleh karena apa? Hidupmu adalah satu keutuhan. Jadi kalau saudara melihatnya itu dalam dualisme tadi, saudara nanti menjadi orang Kristen seperti Galatia. Makanya hanya orang Kristen hari Minggu. Hanya orang Kristen hari Minggu pun sejam. Hanya orang Kristen pada saat baca Alkitab. Hanya orang Kristen pada saat ikut PA. Tapi hidup sehari-hari sekuler. Lalu apa ini? Jadi kehidupan yang seperti ini, Christ is not our Lord. If Christ our Lord, then dalam segala aspek dia harus Tuhan yang mengatur hidup kita. Karena dalam 1 Korintus pasal 6 kan dikatakan kita ini sudah dibeli dengan harga tunai. Jadi sehingga tidak ada satu aspek pun dalam hidup kita yang milik kita sendiri. Begitu ini dipisahkan, maka yang sekuler, yang profane akan mencamplok yang spiritual. Hal yang kamu lakukan dalam pikiran dunia akan melumpuhkan segala yang kamu pernah pikirkan mengenai Tuhan Yesus dan surga. Kenapa begitu? Oleh karena natur kita ini orang berdosa. Begitu kita itu melakukan tanpa Tuhan ada di sana, kekuatannya menjadi besar sekali, saudara. Makanya meskipun ayat-ayat dari Alkitab itu mengatakan kepada kita, jangan kamu mencintai dunia, 1 Yohanes pasal 2, dengan segala yang ada padanya, karena semuanya itu akan lenyap. Apa yang diinginkan mata, yang menjadi keangkuhan hidup, itu hanya sementara. Tapi bagi orang yang dualistik tadi, namanya dialektikal, oke? Orang yang dialektikal memisahkan, you nanti hidup persis seperti orang tidak mengenal Allah. Meskipun di dalam hidupmu kamu orang Kristen, kamu sudah dibaptis, kamu bahkan rajin ke gereja setiap hari Minggu, tapi sebenarnya jiwanya sekuler. Saudara, kalau sekuler kita itu akan tahu dengan jelas ya, apa itu artinya. Barangkali sudah kenal ya orang yang namanya itu Elon Musk. Nah, cuma satu orang yang diundang G20 yang diundang personal oleh Jokowi, cuma Elon Musk. Kenapa? Dia orang hebat sekali, sangat kreatif, inovatif. SpaceX, dia yang memulai, dia yang punya. Sehingga saudara-saudara, ini luar biasa sekali. Bahkan dia menjadi pemilik dan CEO dari Tesla. Tahu ya? 2 tahun yang lalu ketika saya ke Amerika itu jarang sekali melihat mobil Tesla. Tapi tahun yang kemarin hampir setiap mobil lewat Tesla. Tesla itu seri yang mahal itu $300.000 loh. Jangan main-main. Ini mahal sekali. Pemiliknya siapa? Elon Musk. Nah, baru 10 hari yang lalu dia membeli akan Twitter. Twitter dibeli oleh dia. Dan nanti Facebook juga dibeli, Instagram mungkin akan dibeli. Untuk apa? Nah, saudara, ini pikiran orang seperti ini yang sekuler. Dia memakai moto apa? Aku akan menghadirkan kebebasan di dalam hidup manusia yang tidak ada batasnya. Bayangkan ya, aku akan menghadirkan kebebasan dalam hidup manusia yang tidak ada batasnya. Baru seminggu dia membeli Twitter. Isi dari Twitter sudah 500% di dalam masalah ujaran-ujaran kebencian. Kotoran-kotoran mulai dikeluarkan. Orang ngomong semua gue. Berada. Yang sekarang itu situs porno barangkali ya kan. Itu yang jumlahnya mungkin 35 juta. Ya kan, situs porno. Nah, pemerintah Indonesia itu baru bisa memblokir itu 70.000. Bayangin. Bayang. Ini nanti akan menjadi apa? Jadi anak-anak saudara, anak-anak saya, cucu-cucu kita. Sekarang itu anak usia 8-9 tahun sudah bisa buka situs porno.
Sampai seorang klien saya itu ngomong kalimat seperti ini. Anak 10 tahun loh. Ma, bersetubuh itu enak. Bayangin. Mama siapa kan? Kamu dapat dari mana? Ditunjukin orang yang lagi bersetubuh. Saya mengatakan kamu itu mengizinkan anakmu lihat gituan. Sudah tidak bisa lagi. Ada batasnya. Bagaimana menyaring, bagaimana ngeblok supaya mereka itu dilakukan. Dan ini Elon Musk, dia akan menghadirkan lebih lagi. Saya tidak mengatakan dia jahat, tapi dia orang ateis dan tidak kenal Tuhan. Dan cara berpikirnya yang kreatif, mengagumkan 99% manusia di dunia ini. Semuanya kagum, ajaib. Ada orang kayak gini. Tetapi hari ini kita bicara apa? Pada saat kita berpikir mengenai bekerjalah, membangun rumah Allah, tidak lain daripada membangun tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita rumah roh. Dan membangun tubuh roh sendiri untuk rumah roh, artinya setiap aspek yang kita lakukan harusnya kita pikirkan dan kita sadari sungguh. Pikirkan, jangan sampai ini menjadi aspek yang independen, lepas daripada ketuhanan Yesus Kristus. Makanya di dalam 1 Korintus di pasalnya 2 Korintus pasal yang ke-10, Rasul Paulus kan mengatakan kita itu mengatakan berjuang to take captive, untuk mentaklukkan all thought, semua pikiran, supaya make it obedience to Christ Jesus. Semua pikiran seharusnya kita itu berani pikirkan, untuk memilih. Aku naik sepedaan pagi sekedar fun, untuk olahraga, sosialisasi bersama teman, atau aku ingin glorifying God. Bagaimana aku tidak tahu. Tetapi apa kita berani minta? Oleh karena seluruh sistem dalam kehidupan manusia bukan sistem yang kondusif untuk kehadiran Kristus. Kita yang harusnya bisa break the system. Supaya apa? Kehidupan itu mulai-mulai pelan-pelan masuk di dalam proses take everything captive. Kita itu bisa mentaklukkan dan make it obedience to Christ Jesus. Jadi panggilan iman kita bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya sekali melalui ibadat pada pagi hari ini ya, kebetulan gereja GKY Greenfield memilih akan Hagai pasal yang kedua dan memberikan tema bekerjalah. Jadi hari ini kita belajar dua hal. Yaitu membangun rumah Allah itu tidak sama dengan membangun akan wujud fisikal gereja atau bait Allah. Karena waktu agama seperti itu sudah lewat. Tetapi membangun seluruh hidup kita, tubuh kita menjadi rumah Roh Kudus. Dan itu hanya bisa menjadi nyata jikalau sistem di dalam hidup kita itu kita berani melakukan breakthrough melalui cara berpikir yang baru. Sehingga kita mentaklukkan pikiran-pikiran yang tidak benar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan biarlah melalui kebaktian ini saudara-saudara dan saya mengalami ada satu turning point tertentu. Yang tidak menjadikan kita ekstremis menjadi aneh. Tetapi menjadikan kita awareness-nya lebih lagi. Tuhan, hidup ini kok kayak gini. Tanpa pertolonganmu saya going nowhere, cuma muter-muter aja dalam hidup. Tolong kami yang lemah ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami semua lemah termasuk hamba-Mu sendiri. Dan kami tidak berdaya menghadapi kekuatan daripada kegelapan di dunia ini. Yang mengarahkan kami jauh sehingga Engkau tidak menjadi Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami menikmati kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, tapi dalam setiap saat. Bukan hanya di dalam aspek-aspek tertentu, tapi dalam setiap aspek Tuhan. Pada saat kami makan, pada saat kami berjalan, pada saat kami bergaul, pada saat kami mencari uang, pada saat kami studi, pada saat apapun juga. Beri kepada kami suatu pikiran yang baru, di mana kami ingin berpikir dengan pikiran yang sudah ditaklukkan di bawah kaki salib Kristus Yesus.
pimpin kami. Dengar seru sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.